Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Ingat, walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap jaga kesehatan kalian. Jangan telat makan ataupun sampai tidak makan. Dan jangan lupa minum vitamin. Pokoknya kalian semua tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan belajar daring di rumah dengan ibu. Sebelumnya ibu sudah memperkenalkan nama ibu di grup WhatsApp, tetapi ibu di sini akan memperkenalkan diri ibu kembali. Nama ibu Dia Rismawati. Kalian bisa panggil Ibu Dia. Ibu mahasiswa PKL dari STKIP PGRI Bandar Lampung yang akan menggantikan mata pelajaran bahasa Indonesia Ibu Ruminta. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, yaitu ada mengidentifikasi struktur teks anekdot, mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot, yaitu dalam penyajian teks anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Selanjutnya kalian sudah mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, yaitu kalian belajar di mana anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas. Jadi, untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Dalam belajar untuk menulis anekdot, pertama kalian harus menulis kembali teks anekdot yang pernah kalian baca maupun kalian dengar. Lalu selanjutnya, kalian bisa menulis kembali teks anekdot yang pernah kalian dengar atau kalian baca itu, namun dengan pola penyajian yang berbeda dan tentunya dengan gaya penceritaan yang berbeda juga. Contohnya seperti jika kamu pernah membaca teks anekdot dalam bentuk dialog, maka kamu bisa menulisnya dalam bentuk narasi. Begitupun sebaliknya, jika kalian sudah membaca atau mendengar teks anekdot berbentuk narasi, kalian bisa merubahnya menjadi teks anekdot berbentuk dialog. Namun, harus kalian ingat, dalam menulis kembali teks anekdot yang sudah pernah kalian dengar maupun kalian baca, kalian juga harus memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Sampai materi ini apa dapat dipahami? Jika ada yang belum paham, kalian bisa chat ibu melalui WhatsApp. Pastinya ibu akan jawab pertanyaan kalian. Namun, di sini ibu harap kalian semua memahami apa yang ibu sampaikan tadi. Selain itu, ibu akan menjelaskan tentang menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Kalian lihat di buku cetak, dalam menyusun anekdot ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu menentukan tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajiannya. Langkah-langkah tersebut akan memudahkan kalian untuk belajar menyusun anekdot. Jika kalian sudah memahami langkah-langkah tersebut, kalian akan mudah untuk menyusun teks anekdot. Namun, ingat, kalian harus terlebih dahulu memperhatikan langkah-langkah tersebut agar dapat bisa memudahkan kalian untuk menyusun teks anekdot kembali. Yang langkah-langkah apa saja di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran atau inti dari seluruh cerita. Kalian bisa lihat di buku halaman 100, itu dijelaskan dalam cerita tersebut temanya yaitu kasih sayang pada orang tua. Lalu selain tema ada kritik. Kritik yaitu tanggapan yang berisikan tentang baik buruknya sesuatu. Di sini dijelaskan contohnya kritik yaitu anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Itu termasuk kritik, yaitu sesuatu yang menyindir seseorang. Yang ketiga ada humor atau kelucuan. Humor atau kelucuan ini identik dengan segala sesuatu yang lucu.
Contohnya di halaman 100 itu humor atau kelucuannya orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah pelaku atau aktor yang terdapat dalam cerita. Nah, yang dicerita di buku itu tokohnya yaitu kakek tua, ayah, anak, dan menantu. Selanjutnya yang kelima ada struktur. Di sini dijelaskan bahwa struktur dibagi menjadi 5, yaitu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dalam cerita di buku sudah dituliskan masing-masing mana yang termasuk struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Selanjutnya yang keenam ada alur. Alur merupakan jalannya cerita. Di sini sudah dituliskan alur dari cerita yang dijelaskan. Yang ketujuh ada penyajian, pola penyajian, yaitu dalam cerita yang dijelaskan pola penyajiannya narasi. Yang selanjutnya ada teks anekdotnya, yaitu merupakan tentang seorang kakek yang hidup serumah dengan anaknya, menantunya, dan cucu yang berusia 6 tahun. Sampai materi ini, apa dapat dipahami? Ibu harap kalian semua paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Untuk materi hari ini, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian memahaminya, dan jika tidak paham, kalian jangan sungkan untuk bertanya sama Ibu, dan pastinya Ibu akan menjawab pertanyaan dari kalian. Mengenai tugas hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan soal di buku cetak pegangan kalian masing-masing di halaman 99 dan 102, yaitu tugas untuk halaman 99. Kalian pertama harus memahami bagaimana penggunaan kalimat langsung dalam anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Lalu selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal halaman 99. Dan yang untuk halaman 102, tugasnya kalian coba menyusun anekdot sendiri. Tentunya anekdot yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Selanjutnya untuk kegiatan 3 ini kalian tidak perlu mengerjakan. Kalian hanya mengerjakan tugas di kegiatan 2 dan kegiatan 1 saja. Untuk pengumpulannya seperti biasa kalian kumpulkan di Google Classroom pada waktunya ya, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa dipelajari kembali dan dipahami dengan sepaham-pahamnya agar kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Lalu untuk tugas jangan lupa dikerjakan agar kalian mendapatkan nilai. Untuk Ibu nilai di buku nilai ya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.